Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat Arifin dengan NIM 64245235, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi promosi Bank Syariah Indonesia. Saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem berbasis syariah tumbuh dan berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional yang telah lama berdiri sebelumnya. Seiring dengan pesatnya kemajuan bank dan perkembangan ekonomi saat ini, keberadaan bank menjadi salah satu faktor penunjang tercapainya ekonomi nasional. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga keuangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dengan bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi pada 1 Februari tahun 2021 sebagai bank hasil penggabungan dari 3 bank syariah milik BUMN, yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan juga PT Bank BRI Syariah Tbk. Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Pasca manajer, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Apa sih rumusan masalahnya? Baik, di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis strategi promosi pada Bank Syariah Indonesia. Baik, untuk strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang komprehensif, terpadu, terintegrasi dalam upaya pemasaran yang berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan berbagai kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya mencakup paduan operasional jangka pendek, tetapi juga kumpulan tujuan, sasaran, kebijakan, serta aturan yang mengarahkan seluruh upaya pemasaran perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai tingkatnya kegiatan dan aspek organisasi, serta mencakup alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemasaran. Selain itu, strategi pemasaran dirancang sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan persaingan yang terus berkembang. Proses penyusunan strategi pemasaran biasanya melibatkan analisis SWOT atau SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats yang membantu perusahaan memahami posisi mereka dalam pasar serta merespon dinamika lingkungan yang terus berubah. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang proaktif dan inovatif, sekaligus fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan demikian, strategi pemasaran yang efektif tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan di masa depan, memastikan daya saing yang berkelanjutan di masa depan. Dalam memasarkan produk keuangan syariah atau Bank Syariah Indonesia menerapkan beberapa strategi tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan syariah dan menarik calon nasabah potensial. Adapun strategi tradisional yang digunakan mencakup 2 pendekatan utama, yaitu melalui surat permohonan dan flyer serta metode door to door. Yang pertama, surat permohonan dan flyer. Pendekatan pertama yang digunakan adalah mengirimkan surat permohonan kepada calon nasabah potensial. Metode ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk keuangan syariah secara formal dan langsung. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga membagikan brosur atau flyer di lokasi-lokasi strategis. Yang kedua adalah door to door. Metode kedua yang diterapkan adalah strategi door to door, yakni dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah atau ke tempat usaha calon nasabah. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang lebih personal antara bank dan calon nasabah. Dalam kunjungan ini, petugas bank memperkenalkan produk secara langsung
menjelaskan manfaatnya, dan melakukan tindak lanjut dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan bank untuk memberikan penjelasan lebih mendalam dan menjawab pertanyaan calon nasabah secara langsung. Yang ketiga ada strategi cara baru atau modern methods. Di era modern, pemasaran mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi, data, dan perilaku konsumen yang berkembang. Menggunakan teknik pemasaran berbasis teknologi ini bertujuan untuk menciptakan, menjalankan, serta mengoptimalkan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Dua metode utama yang dapat digunakan dalam pemasaran berbasis teknologi adalah analisis database dan pemasaran digital. Untuk analisis basis data, analisis database adalah proses pengolahan data yang meliputi pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data yang tujuannya untuk menemukan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui metode ini, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi pemasaran yang lebih terarah, antara lain penjualan silang atau cross-selling dan penjualan tambahan atau upselling. Yang kedua adalah kontak nasabah melalui panggilan telepon atau pesan singkat. Kedua, pemasaran digital merupakan proses promosi produk atau layanan menggunakan teknologi digital terutama melalui internet. Selain itu, pemasaran digital juga mencakup penggunaan perangkat seluler, media sosial, atau mesin pencari, dan bentuk lain dari media digital. Pemasaran digital menawarkan beberapa keunggulan dibanding dengan metode pemasaran tradisional, seperti jangkauan yang lebih luas dan juga penargetan yang lebih presisi. Tujuannya apa sih? Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis strategi promosi pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Bank Syariah Indonesia dalam melakukan promosi produk-produk Bank Syariah. Baik, untuk visi misi dari PT Bank Syariah Indonesia, secara visi menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Untuk misinya adalah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi meragam kebutuhan finansial masyarakat, mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yang dapat ditarik dari kesimpulan ini bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam memenuhi target untuk meningkatkan jumlah nasabah, yaitu menggunakan proses penyusunan strategi pemasaran biasanya melalui analisis SWT yang sebelumnya kita bahas tadi, yang membantu perusahaan memahami posisi mereka dalam pasar serta merespons dinamika lingkungan yang berubah. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang proaktif dan inovatif. Untuk sarannya adalah berdasarkan kesimpulan, dalam melakukan strategi promosi, seharusnya Bank Syariah menggunakan penjualan pribadi personal selling dengan cara tatap muka atau langsung dengan melakukan penjualan door to door. Dalam melakukan kegiatan promosi, pihak Bank Syariah memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat terkait Bank Syariah serta produk-produknya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.